Selamat datang semuanya, berjumpa lagi bersama saya, tempat di mana kita membahas alur cerita film seru, penuh misteri, dan twist mengejutkan. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita berikutnya. Seorang kapten kapal hidup tenang di pulau tropis sampai masa lalunya kembali dalam bentuk tawaran berbahaya dari mantan istrinya. Permintaan itu perlahan membuka rahasia besar yang tak pernah ia bayangkan. Film yang kita bahas kali ini berjudul Serenity, rilis tahun 2019, bergenre thriller misteri dengan bintang Matthew McConaughey dan Anne Hathaway. Film ini dikenal karena twist mengejutkan yang bikin banyak penonton terkejut. But nobody knows it. You don't. Diceritakan di Pulau Plymouth, Captain Deal setiap hari berlayar dengan kapalnya Serenity demi obsesinya menangkap ikan tuna legendaris yang ia sebut Justice. Obsesi ini membuat bisnisnya hancur. Saat Justice terpancing, ia tak mau menyerahkan pancing pada turis yang sudah membayar, bahkan mengancam mereka dengan pisau. Akibatnya turis pergi tanpa membayar. Duke, pelaut setianya, khawatir mereka bangkrut, tapi Deal punya cara. Ia menemui Constance, teman lamanya yang memberinya uang setelah mereka bersama. Deal juga menanyakan soal putranya, Patrick. Malamnya, ia minum di Jack's Bar, lalu membayar Duke dan merencanakan perjalanan lain, hanya untuk mengejar Justice. Duke keberatan karena buang bensin, namun Deal tak peduli. Sambil mabuk di rumah, Deal mengenang masa kecil Patrick saat memancing bersamanya. Di tempat lain, Patrick pun mengenang ayahnya lewat foto. Keesokan harinya, Deal kembali berlayar bersama Duke, tapi Justice tak muncul. Frustrasi, Deal menuduh Duke membawa sial sejak istrinya meninggal, lalu memecatnya. Dari jendela, Constance diam-diam mengawasi. Malam itu, di Jack's Bar, Jack menyarankan Deal menemui terapis, namun diabaikan. Tiba-tiba muncul Karen, mantan istrinya, meminta bicara pribadi. Deal membawanya ke kapal. Karen mengaku suaminya sekarang kasar dan sering memukulnya serta Patrick. Patrick ketakutan setiap ada pertengkaran, bersembunyi di kamar sambil bermain komputer. Karen ingin menyelamatkan putranya, tapi tak bisa bercerai. Suaminya kaya dan berkuasa. Ia datang menawarkan $10 juta agar Deal membuat suaminya mabuk saat berlayar, lalu melemparkannya ke laut untuk dimakan hiu. Deal terkejut, menolaknya, dan mengusir Karen. Ia berlayar sendiri, sementara Reed kembali berusaha mendekatinya, namun tak dihiraukan. Keesokan pagi, Deal pulang dengan tangkapan ikan besar. Constance sudah menunggunya di depan rumah. Deal ingin tahu lebih banyak tentang Karen, namun ia menolak menjawab dan malah berenang di laut. Begitu jatuh ke air, Deal mendengar suara-suara. Frank berteriak, Patrick berkata ada sesuatu yang harus ia lakukan. Ia bahkan melihat Patrick berenang bersamanya. Namun saat mencoba meraih, ia terbangun di meja rumahnya dengan permukaan basah. Pada saat yang sama, Patrick juga melihat air tumpah di mejanya. Deal terguncang dan bertanya-tanya apakah Patrick benar-benar ada di luar sana. Hari itu Frank tiba di pulau, langsung menemui Karen di hotel. Ia menemukan goresan di kakinya, marah, lalu melepas ikat pinggang untuk menghukumnya. Sementara itu, Deal pergi ke toko Lois membayar utang dan membeli kail. Lois mengatakan semua orang tahu Karen dipukuli Frank, juga menyebut Reed mencari Deal, tapi ia tak peduli. Ketika sampai di kapalnya, Deal bertemu Karen dan Frank. Karen memanggilnya Mr. Deal, menyembunyikan identitas aslinya. Frank marah karena tak diizinkan ikut memancing. Deal menolak dengan alasan tak punya pelaut, tapi Frank menegaskan semua orang punya harga dan berjanji kembali besok pukul 7 sambil memperlihatkan pistolnya. Mengabaikan ancaman, Deal tetap berlayar mengejar Justice. Reed lagi-lagi terlambat di dermaga dan menemukan ada ketidaksesuaian aneh di jadwalnya. Deal tak menemukan Justice, namun membawa ikan untuk dijual. Malamnya ia bersama Constance, yang mendesaknya memilih, menyelamatkan Karen atau terus mengejar tuna. Di pasar, Duke mendekatinya. Ia mendengar gosip Frank siap membayar mahal untuk memancing. Duke butuh uang demi cucunya dan perbaikan Serenity. Ia juga tahu dari Constance bahwa Deal memecatnya karena kasihan, sesuatu yang ia benci. Ia meyakinkan Deal ini kesempatan besar dan akhirnya Deal setuju, dengan syarat Duke ikut mengawasi agar ia tak tergoda membunuh Frank. Keesokan harinya mereka bertemu Frank dan Karen di dermaga. Deal sempat bicara pribadi dengan Karen, menegaskan ia hanya akan memancing. Karen mencoba menggoyahkan hatinya dengan menceritakan bagaimana Frank menyakiti Patrick. Ia juga mengaku tahu Deal sering berbicara dengan Patrick lewat komputer. Karena entah bagaimana mereka terhubung, Deal tetap mengabaikan permintaan Karen dan berlayar bersama Duke dan Frank. Saat di kapal, Frank mencoba mengobrol lalu menjelekkan Patrick. Menyebutnya menyeramkan, enggan olahraga, hanya betah dengan komputernya. Frank mengira Patrick terlibat hal ilegal di web gelap, padahal ia hanya bermain game memancing. Patrick berkata jika tak dapat ikan, ia akan menemukan cara membunuh Frank. Kalimat yang tak sengaja Deal selesaikan bersama Frank. Mereka sempat membahas pulau tanpa polisi, hingga hiu menyambar umpan. Frank mencoba menarik hiu, dan meski godaan muncul, Deal menahan diri. Bersama Duke, ia membantu Frank menangkap hiu itu.
Karen kecewa saat melihat mereka kembali. Saat Frank pergi, ia mencoba lagi meyakinkan Dil. Duke mendengar Karen menyebut ide ini berasal dari Patrick, putra mereka yang ingin keadilan. Sebelum lanjut, Frank muncul dan menyeret Karen. Badai mulai datang, disaksikan Reed di dermaga. Duke mendesak Dil bicara, dan di bar, Dil akhirnya jujur. Ia sebenarnya John, mantan tentara yang mentalnya rusak seusai perang. Karen lalu meninggalkannya demi Frank. Tawaran $10 juta membuat Duke mengingatkan, Dil harus mengejar ikan dalam pikirannya, bukan membunuh manusia. Malamnya, Dil merenung di kapal saat hujan mendengar suara Patrick. Constance mengintip dari jendela. Tak lama, Karen datang memperlihatkan ia masih menyimpan cincin Dil. Mereka berciuman dan tidur bersama di kapal. Bekas luka Frank di punggung Karen membuat Dil sadar keduanya sama-sama hancur. Karen menegaskan ia masih gadis yang dicintainya. Dil akhirnya menyerah. Ia akan bunuh Frank esok pagi asal Karen membawa Patrick padanya. Setelah Karen pergi, Dil bicara seakan pada Patrick, berjanji akan melakukannya demi kebebasannya. Saat pulang, ia mendapati Reed menunggunya. Reed mengaku sebagai penjual perlengkapan memancing meski muncul jam 2:30 pagi. Ia membawa Sonic Fish Finder terbaru untuk Dil uji coba gratis seminggu. Reed seolah tahu segalanya tentang Dil, bahkan kencan penting esok hari. Ia berkata Finder itu akan membantu Dil menangkap ikan, tapi menekankan, tangkap ikannya, jangan bunuh pria itu. Dil curiga dan mengancam dengan pisau, sampai Reed menjelaskan mengapa ia tahu begitu banyak. Saat Patrick terus bermain di komputernya, Reed menjelaskan bahwa Pulau Plymouth hanyalah permainan dengan banyak pilihan dan favorit pembuatnya adalah memancing. Aturannya, hanya menangkap ikan, bukan membunuh. Namun Dil mengubah segalanya. Reed sebagai wakil program heran kenapa aturan diubah, sebab tak seorang pun seharusnya mati di pulau itu. Tiba-tiba Dil terbangun di ranjangnya lebih awal, tak bisa bergerak hingga alarm berbunyi. Ia teringat percakapannya dengan Reed, lalu memeriksa peta. Semuanya sama, pulau itu berada di tengah kehampaan. Dil lalu berenang, kemudian memacu truk ke jalanan, berbicara seakan kepada Patrick. Ia mengaku akan membunuh Frank, meski tak paham bagaimana Patrick bisa ada di pulau ini. Hanya ingat masa kecil mereka memancing. Dil juga mengingat kemarahannya setelah perang, yakin Patrick menangkap ikan di sini demi menahannya. Saat ia termenung, putra Constance, Samson, muncul. Dil menganggapnya pertanda baik, tapi menolak memberinya pekerjaan Duke karena aturan sudah berubah. Setelah itu, ia menemui Lois yang menawarkan umpan khusus milik Reed. Dil bertanya filosofis. Lois bingung menjawab. Ia lalu memakai kartu Reed untuk menelpon perusahaannya, meninggalkan pesan singkat. Terima kasih. Dalam perjalanan ke kapal, Dil bertemu Jack, kembali melontarkan pertanyaan aneh. Jack juga tak tahu jawabannya, membuat Dil sadar mereka hanyalah NPC. Di kamarnya, Patrick membuka kotak berisi pisau ayahnya. Sementara itu, di hotel, Karen mendapati Frank berdarah di kamar mandi karena diserang. Ternyata Duke yang membayar preman mematahkan tangan Frank demi menjauhkan Dil dari godaan. Marah, Dil mengusir Duke dari kapalnya, menolak nasihatnya untuk menemui dokter. Setelah membeli alkohol di Jack's, ia bertemu Reed lagi. Reed meyakinkan Dil bahwa ia tidak gila. Dunia ini mungkin ilusi, tapi ada sesuatu yang nyata di dalamnya. Hanya satu hal yang Reed tak tahu, siapa pencipta game ini. Dil sadar jawabannya, Patrick. Putranya sendirilah pembuat dunia ini, yang menciptakannya untuk mendapatkan kembali ayahnya, sekaligus menghancurkan orang yang menyakitinya. Karen menyusun rencana agar tidak kehilangan kesempatan. Ia merawat luka Frank, memberinya alkohol hingga mabuk, lalu meyakinkan bahwa ia masih cukup kuat untuk memancing. Reed mengetahui hal ini dan memperingatkan Dil, karena jika aturannya kini membunuh Frank, ia harus membantu. Dil bergegas ke kapal, bertemu Karen yang mengaku sudah menyembunyikan pistol Frank. Dari jauh, Constance dan Duke memperhatikan. Saat berlayar, Dil terkejut mendapati Samson ikut. Mereka tak bisa sekadar mendorong Frank ke laut di hadapan anak itu. Namun solusi muncul, Justice terpancing. Dil ingat harus memilih antara ikan atau wanita, jadi ia menyerahkan pancing pada Frank. Terlalu lemah, Frank terseret ke laut oleh tuna itu, terlihat seolah kecelakaan. Pada saat bersamaan, Patrick mendengar Frank membentak Karen. Ia keluar kamar membawa pisau ayahnya, lalu kembali dengan tangan berlumuran darah. Berita pun tersebar. Patrick membunuh Frank dengan Karen menjelaskan itu pembelaan diri dari kekerasan suaminya. Publik diberitahu ayah Patrick telah lama gugur di perang. Sejak itu Patrick bungkam dan menarik diri. Di pulau, Karen berkata ia dan Patrick masih mencintai Dil, dan suatu hari Patrick bisa bersatu dengannya. Setelah Karen pergi, telepon umum berdering. Dil mengangkat, mendengar suara Patrick yang berjanji akan mengubah permainan agar mereka bisa bertemu. Patrick duduk di sel lalu tersenyum. Seketika dunia di sekitar Dil berubah dan Patrick muncul di pulau itu. Akhirnya ayah dan anak bersatu kembali, memancing bersama di tepi laut. Pada akhirnya, semua yang terjadi hanyalah simulasi buatan sang anak. Serenity menunjukkan bagaimana dunia maya bisa jadi pelarian dari kenyataan yang pahit.